Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku semua yang pakai C PKB Malinsan pada pagi hari ini. Tadi kelas 10, kelas 11 sudah berakhir pembelajaran sosiologi tentang sosiologi, tentang perubahan sosial dan mencari teman. Tentang mencari teman. Sekarang kita berbicara kelas 12, unitnya hampir sama, yaitu sosiologi, mengenal masyarakatku yang dinamis. Artinya berbicara masyarakatku dinamis ini adalah warga atau keluarga yang harmonis, tidak ada problem. Nah ini dia. Salah satunya adalah membajak sawah. Membajak sawah ini ada perubahan sosial nggak di sini, Tiara? Ada. Orang yang biasanya membajak sawah menggunakan kerbau, nanti membajak sawah sudah menggunakan mesin. Nah sekarang kalau di kampung-kampung orang udah jarang pakai kerbau, kebanyakan pakai mesin. Kenapa? Pertama, hemat waktu. Sebenarnya kalau pakai kerbau kita nggak ngeluarin biaya, hanya mengeluarkan tenaga dan waktu. Tapi kalau mesin kita mengeluarkan waktu iya, biaya iya, resiko juga iya, ya kan? Nah, jadi bedanya adalah kalau pakai mesin itu waktunya lebih sedikit, karena lebih cepat kan? Nah, itu dia. Jadi perubahan yang di sana, kalau yang kayak gini Bapak bilang dinamis. Maka tadi judulnya masyarakatku dinamis, ini dinamis sekali. Ya, jadi anak-anak Bapak di rumah, ini adalah sesuatu yang dinamis yang dilakukan oleh seorang petani saat membajak sawah, tidak menggunakan mesin canggih, teknologi yang canggih, hanya menggunakan yang sederhana tapi luar biasa. Ya, nah kemudian, nih ada kelompok juga. Pada masyarakat tradisional pendidikan anak akan sangat tergantung pada orang tua. Benar, nih dia, ini tradisional. Kenapa Bapak bilang tergantung pada pendidikan orang tua? Contoh, ya. Anak itu sikap dan pribadinya tergantung didikannya di rumah. Kalau dia biasanya bebas keluar, habis itu orang tua tidak mengontrol pergaulan dia mau bergaul sama siapapun, ini anak suka-suka dia. Tapi kalau orang tua berusaha mengatur, kamu tidak boleh berteman dengan orang itu. Kenapa? Karena dia membawa dampak buruk terhadapmu. Ya kan? Satu lagi, berpakaian yang tidak sopan atau dianggap seksi misalnya. Orang tua menasihati, jangan nak yang seperti itu, apalagi keluar rumah, karena mengundang bahaya kepada diri kita, betul nggak? Orang itu tidak niat jahat, tapi dengan melihat kita tadi, niat jahatnya muncul seketika. Nah, itu salah satu ketika orang tua itu memperdulikan anak. Nah, makanya Bapak bilang tadi, pada masyarakat tradisional, pendidikan anak akan sangat tergantung pada orang tua. Benar. Karena kalau di kampung-kampung, itu orang tua didikannya memang luar biasa. Bukan berarti di kota tidak luar biasa. Ya, cuman tadi kalau di kampung pengaruh perubahan itu tidak secepat di kota, ya. Orang tua di kota ini kenapa kadang-kadang bukan tak peduli, tapi karena sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah. Kalau orang tua kita di kota, kalau di kampung dia pagi udah ini dulu dengan anak, baru dia ke kebun. Nah, jadi kesibukan tadi artinya bukan berarti orang tua di kota tidak mampu yang seperti yang di kampung. Mampu semua, cuman tadi kadang time yang membatasi waktu. Nah, kadang-kadang anak kota ini kalau sudah terpengaruh dengan pergaulan yang salah, nanti orang tua nasihatin melawan. Apalah mama nih, anak sekarang kayak gitu, apalah bapak nih. Awal-awal aja adik lah kayak kan gitu. Nah, itu bahasa kalau udah disuruh beli rokok atau beli apa kan. Nah, ya ini dia. Kalau yang di kota ini salah satu gambaran. Institusi pendidikan formal karena perubahan zaman. Nah, ini dia. Ya. Kalau di kampung tadi secara penampilan mereka sederhana. Kadang-kadang bahkan tidak pakai sepatu. Kenapa? Nggak ada duit Pak belinya. Makan pun udah syukur. Nah, Bapak ngalamin Tiara. Tahun 94 Bapak SD umur 94. Ya, kelas 1 SD. Kaos kaki Bapak tuh sampai atas. Karena celana pendek segini kan. Nah, celana Bapak tuh pakai celana bekas abang. Udah nggak ada resletingnya. Diikat pakai tali plastik. Itu. Jadi kaos kaki itu diginiin, kabutnya bisa terbang mana-mana. Nah, itulah di kampung tadi. Kadang balik sekolah, sepatu itu Bapak ikat talinya taruh sini. Oh iya. Ingat kan? Tas di belakang. Udah nggak pakai sepatu balik, kakinya care balik sampai rumah. Nanti di mana ada pohon yang berbuah, minta dulu ke orangnya. Nah, itulah sifat kami dulu. Jadi pohon, kalau kita di kampung tuh pohon orang, tanaman kita, buah-buahan orang, buah-buahan kita. Tapi kita minta, tidak boleh maling, ya. Kalau di Batam kebanyakan orang tuh sungkan untuk minta, tapi endingnya nanti malam hari dia maling. Nah, itu yang tak boleh. Mending minta, dikasih, syukur, nggak dikasih ya udah kita beli.
ya kan? Nah, jangan yang kayak gitu. Ini dia. Kalau di kota udah bagus, ini udah perubahan zaman nih. Sepatunya udah oke, ini sepatu udah celananya udah panjang ya. Nah, kemudian kompleksitasnya udah bagus. Kemudian kita yang berbicara tentang pengertian perubahan. Perubahan sosial ya, bahwa mereka selalu dinamis, terjadi perubahan. Perubahan pada masyarakat dinamakan perubahan sosial. Ingat bahwa perubahan sosial itu yang berubah pada masyarakat bukan fisik ya, seperti jalan, kendaraan, gedung dan sebagainya. Perubahan fisik tadi hanya merupakan indikator tanda atau bentuk bahwa telah terjadi perubahan sosial. Perubahan dalam masyarakat tersebut dapat berlangsung dengan disadari atau tidak disadari. Dalam hidup kita pasti mengalami banyak perubahan, bidang sosial, ekonomi, hukum, bahkan juga bidang politik. Untuk mengawali pelajaran ya, dinamis, perhatikan lingkungan sekitar Anda ya, yang untuk mengingat diskusi dengan teman. Salah satu contohnya adalah yang kita lihat perubahan sosial itu adalah salah satunya nih, ekonomi. Nih, sosial. Perubahan sosial tuh pola tingkah laku atau kebiasaan masyarakat di tempat tinggal kita itu berubah drastis, itu sosial namanya ya. Dulu dia rajin gabung, sekarang udah nggak mau. Dulu dia rajin, waktu dia hidupnya biasa-biasa saja, dia rajin berkecimpung dengan warga-warga lain, sekarang udah kaya, pintunya tutup terus. Ada yang kayak gitu, itu perubahan sosial ya. Kemudian ekonomi. Nah, ini perubahan ekonomi ada nggak? Ya pasti ada ya. Contoh, sekarang Tiara ekonominya berharap daripada orang tua, tapi satu jempol Tiara udah bisa mencari uang dengan hobi ya kan, dengan minat dan hobinya sendiri. Nah, kemudian kalau kita yang bekerja sendiri dengan hobi, kita tidak diatur karena di sana kita bosnya, kita pekerjaannya, iya kan? Nah, kita senang menikmati uang itu, senang. Kenapa? Karena jerih payah kita sendiri, betul kan? Ya. Kemudian hukum juga ada berubah. Kalau di Indonesia sekarang hukum memang sudah sangat bobrok sekali. Bahkan Bapak lihat, tatanan hukum negara kita sekarang itu bahkan tidak berlaku lagi seperti ini. Hanya berlaku bagi masyarakat biasa dan tidak berlaku bagi mereka orang kaya. Tengok nggak sekarang, Kejaksaan Agung yang terduga korupsi, yang udah ditangkap emasnya sama uang dolarnya, sekarang dibilangnya dolar emasnya palsu. Coba kalau memang palsu, boleh nggak dibagi-bagikan ke masyarakat emas itu? Pasti enggak, betul kan? Kalau memang palsu ya udah buang-buang aja lah ke masyarakat, menantu untuk mainan anaknya ya kan, pasti nggak bakalan dikasih. Nah tuh, jadi hukum di Indonesia itu sekarang yang merusaknya Bapak lihat ya itu sendiri. Pengennya penegak hukum di Indonesia itu, harapan kita sebagai masyarakat, siapapun nanti yang menjadi pemimpin tertingginya ya, mereka lah yang mengayomi ke bawah bahwa hukum itu adil. Oh baik itu nanti organisasi lembaga apapun itu, kalau mereka melakukan hal yang salah ya udah dihukum sesuai aturan. Nah itu loh yang harusnya, tanpa tebang pilih. Jadi kalau sekarang di Indonesia perbanyakkan duit mau aman urusan, betul nggak? Nah itu yang kebanyakan. Kalau politik udah pasti, karena politik ini adalah ilmu yang sederhana tapi menikam. Dia sederhana aja ilmu politik ini, tapi menikam kita. Kalau kita nggak paham ilmu politik, berbicara tentang politik, kita dipolitikkan orang lain, ya kan? Contoh Tiara nih, Tiara kalau nggak paham tentang tempat belanja alat-alat lah misalnya, naik sama muas, sama henna ya, ada tempat grosir biasa kita beli. Nah tapi di sana nanti kita dipolitikkan orang lain lagi, padahal harganya segini, dibuatnya segini. Makanya kalau Bapak lebih suka Bapak sendiri yang belanja ke situ tanpa mengandalkan orang lain, ya kan? Pergi aja kita sendiri belanja, kita lebih senang. Mau beli kebutuhan apa kita milih sesuai dengan contoh nih, kamu mau beli naknya itu sesuai dengan tipe dan hobi anak sekolah. Nah, dia warnanya apa, ya kan? Dia biasanya yang panjang atau yang pendek, atau yang biasa saja, atau lebih sukanya ke kilat. Kan banyak orang tuh lebih ke kilatnya, lebih ke modelnya, lebih ke gayanya. Nah, kan banyak macam-macam, ya kan? Nah, jadi sesuai dengan hobi masing-masing. Ya. Kemudian contoh perubahan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi, udah pasti. Perubahan ini membuat terjadinya ini adalah karena pola pikir masyarakat yang pendidikannya semakin tinggi. Jadi berpikir harusnya ketika berpendidikan makin tinggi, sosial itu semakin bagus harusnya, ya kan?
Karena dia tahu manfaat sosial itu apa, penggabungannya apa, tujuannya apa. Jangan semakin tinggi pendidikan, semakin kaya kita, semakin berubah dengan orang lain. Nah, itu jangan. Kalau dulu biasanya baik, sekarang juga baik walaupun udah kaya, ya kan? Nah, jadi kita dipandang orang itu, walaupun bapak itu udah kaya, dia tidak sombong. Nah, itu perubahan sosial yang bagus, ya. Kemudian banyak didirikan sekolah dan PKBM di desa, banyak usia sekolah menempuh pendidikan baik formal maupun non formal, udah pasti bagus. Seperti ini salah satunya PKBM Malisan yang peduli terhadap anak-anak yang putus sekolah. Daripada mereka nanti tidak dapat ijazah apapun, kalau di PKBM menjadi pondasi bagi anak-anak yang putus sekolah, ya kan? Infrastruktur fisik udah pasti. Kalau infrastruktur ini contohnya apa nak? Bangunan jalan. Pada masa Pak Rudi perubahan infrastruktur di Batam banyak nggak? Banyak. Jalan udah makin lebar. Habis itu perubahan zaman Pak Budi Claudia sekarang apa? Seluruh ruli di apa namanya? Digusur biar merapikan tatanan kota. Sebenarnya positif, ya kan? Cuman terkadang caranya yang kadang-kadang membuat masyarakat itu marah. Nah, habis itu kadang-kadang ada juga bukan pemerintahnya yang salah, masyarakatnya juga salah. Udah tahu kita numpang gratis bertahun-tahun, ya kan? Harusnya udah sadar di balik itu. Nah, selain dari itu pemerintah harus berpikir tanpa adanya kekerasan dan membayar uang pakunya harus sesuai. Masa rumahnya sebagus itu dibayar cuma 7 juta, kan gitu uang pakunya. Makanya kadang-kadang di situ yang tidak layaknya. Jadi penghargaan, saling menghargai. Karena kan yang dikeluarkan kan bukan uang pribadi, tapi uang pemerintah, uang dari masyarakat untuk masyarakat. Kan harusnya gitu kan? Oke, lanjut. Nah, nih. Kera mencukupi kebutuhan pangannya dengan mencari di hutan, bahkan kadang mencuri. Nah, kalau kera kan memang binatang tidak diberikan otak untuk berpikir mana yang baik, mana yang bagus. Yang penting mereka ada makanan, hantam. Makanya sekarang dia banyak dekat dengan manusia. Kenapa? Tempat tinggal mereka udah pada hilang. Jadi dia hidupnya di pinggir-pinggir jalan mengharapkan makanan dari orang-orang lewat. Nah, kalau bapak lebih suka yang kayak gitu. Yang sering bapak ngasih yang di bandara, yang di masjid apa? Yang di bandara? Masjid Tanjak. Kan banyak monyetnya itu. Nah, sering bapak kasih. Nah, unsur sosial, contoh perubahan sosial. Jadi nanti anak-anak bapak di rumah termasuk Tiara yang kotak-kotak ini nggak usah diisi dulu, nanti yang diisi tugas terakhir, ya. Kemudian perubahan sosial, ini dia teori perubahan sosial, evolution theory. Menurut James terdapat 2 tipe, yaitu pandangan unilinear yang mengasumsikan bahwa semua masyarakat mengikuti jalur evolusi yang sama. Betul, evolusi itu adalah perubahan. Evolusi itu perubahan. Contoh, dulu Tiara dan anak-anak bapak dimanapun berada, fase kehidupannya itu tidak mengenal dengan gaya atau fashion. Sekarang kalau kita mau keluar, ada yang kurang aja kayaknya kita nggak jadi keluar. Contoh, apa ya yang kurang, kayaknya yang lain udah. Dan parfum belum, parfum lagi habis. Kayaknya minder mau keluar. Titip teman dulu tolong dong beli parfum atau nanti online atau apa kan. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Karena penampilan. Nah, contoh bapak kalau nggak pakai batu aki kayaknya rasanya nggak enak keluar. Meskipun nggak gede-gede kayak orang kan, bapak yang kecil-kecil aja. Tapi itu bagi bapak, jadi fashion itu adalah melambangkan percaya diri kita. Betul nggak? Contoh Tiara, fashion kita nggak muluk-muluk juga mau orang 17 iPhone 17 Pro, terserah. Yang penting orang ada HP, kita ada HP. Tapi itu tadi sebagai sebuah kebutuhan. Jam kayaknya belum pakai, gelang belum pakai, kayaknya ada yang kurang ya, apa ya? Benar nggak? Apa ya? Nah, kayak sekarang nih, rambut bapak udah segini, udah nggak pede. Besok mau sekolah, dia balik langsung bapak pangkas. Artinya penampilan di depan anak kita harus rapi dan bersih. Baru bapak bisa menasihati mereka untuk rapi dan bersih. Tunjukkan dulu dari kita bersih, baru kita ini kan orang lain. Karena kita sebagai orang yang dicontoh. Itu menurut evolusi, ya, menurut James Helen namanya. Ini dia, James Helen, yang dalam bukunya diterbitkan pada tahun 2007. Kalau kode 2007 ini bukunya, ya. Dia mencetak buku itu tahun 2007. Pandangan teori multilinear menggantikan teori unilinear dengan tidak mengasumsikan bahwa masyarakat mengikuti urutan yang sama. Artinya, meskipun jalurnya mengarah ke industrialisasi, masyarakat tidak perlu melewati urutan tahapan yang sama seperti masyarakat yang lain. Nah, artinya
teori ini dia memandang bahwa perubahan manusia itu tidak harus sama, karena kan sesuai dengan masa-masa mereka masing-masing. Kayak si Tiara sama Lutfi mungkin bisa jadi barengan karena seusia, tapi kadang-kadang ada hal yang tidak sama yang kalian lewati. Tiara melewati batu yang jalan yang terjal, mungkin si Lutfi lewatin jalan yang licin. Nah, kan banyak. Jadi makanya teori ini menyatakan tidak boleh disamakan. Teori siklus, yaitu kata Horton Krantz, bukunya diterbitkan pada tahun 1992. Ya, penganut teori ini beranggapan bahwa masyarakat tetap peka terhadap berpandangan proses perubahan masyarakat yang berakhir pada tahapan terakhir sempurna. Nah, berarti menurut dia nih, Tiara, kita harus sempurna di dalam perubahan itu. Jangan kita mau berubah tapi justru berubahnya ke arah hal yang negatif. Berubah itu hal yang positif. Contoh, kita sekarang melakukan hal-hal yang negatif tapi kita mau berubah atau hijrah. Nah, tapi itu ke arah yang positif. Ya. Ini teori komplitnya hampir sama. Nah, ini nanti tugas kalian di rumah. Nah, ini materinya. Dampak. Nah, nih. Coba Tiara tengok halaman 26 ya. Anak-anak Bapak di rumah, halaman 26 tugasnya. Ini kalian kerjakan di rumah dengan baik. Nanti dikumpulkan di sini kapan ngambil absen, kumpulkan ke Bapak juga boleh, foto ke Umi juga boleh ya. Tugas ini dikerjakan baik yang hadir maupun tidak hadir. Ini adalah sebagai penambahan nilai kalian nanti. Mungkin untuk sosial yang kelas 12 sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.